Sobat Tangguh, ketemu lagi bareng aku Anissa di podcast Siaga Digital. Ngobrol santai tapi berbobot soal kesiapsiagaan bencana dan teknologi. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang penerapan literasi digital culture oleh ASN nih teman-teman, khususnya ASN di BNPB. Topik ini pasti nyambung banget kan sama tugas pokok dan fungsi BNPB dalam bidang penanggulangan bencana. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, datang dua narasumber hebat kita. Oke, yang pertama ada Mbak Anggi. Halo, senang banget bisa sharing di sini. Yang kedua ada Mbak April. Halo, senang banget bisa diundang sih, makasih ya. Oke, terima kasih banget nih buat Mbak Anggi sama Mbak April udah hadir di podcast kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, boleh kenalan dulu nggak? Ini kan ada Mbak Anggi ya. Mbak Anggi itu kan seorang ASN di BNPB teman-teman. Ada Mbak April juga, yaitu seorang praktisi kebencanaan yang memang udah berpengalaman nih di lokasi bencana gitu ya. Boleh ceritain dulu nggak Mbak Anggi ini ASN di BNPB itu jabatannya apa, kemudian dari unit mana gitu ya mungkin. Sama Mbak April itu bisa diceritakan nggak pengalaman-pengalaman? Oke, boleh dari Mbak Anggi dulu. Oke, makasih Mbak Anissa. Saya Anggi Asri Rusiana Dewi, jabatannya di BNPB Analis Kebencanaan Ahli Pertama, dan kebetulan saya di Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Pencegahan. Oke, boleh lanjut ke Mbak April. Oke, saya April Mulyanti. Jadi saya itu kalau dibilang praktisi kebencanaan kayak berat banget ya. Jadi saya tuh sebenarnya lebih ke volunteer ya. Jadi lebih ke sukarelawan aja. Terakhir itu ikut di evakuasi di Gunung Merapi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Mbak Ica. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi dua narasumber kita ini gak kaleng-kaleng teman-teman. Mereka tuh hebat banget dan memang sudah profesional di bidangnya masing-masing gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai pertanyaan pertama dulu ya ke Mbak Anggi ya. Kita mulai dari Mbak Anggi ya, Mbak Anggi. Kayak menurut Mbak Anggi sendiri, definisi dari literasi digital culture itu apa? Dan kenapa sih itu penting untuk ASN BNPB seperti Mbak Anggi ini? Oke, baik. Jadi gini Mbak Ica dan Sobat Tangguh semua, literasi digital culture itu kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian kita, termasuk juga dunia digital. Nah, sebagai ASN BNPB ini sangat relevan karena kita bekerja di ranah publik dan kita harus memastikan setiap informasi yang kita olah dan kita sebarkan itu mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Oke, makasih ya Mbak Anggi, jawabannya bagus banget nih, menarik banget ya teman-teman. Oke, jadi ini tuh bukan cuma soal teknologi ya Mbak Anggi, tapi juga soal mindset dan etika digital gitu ya. Ya betul, jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sering dengar dengan TIK ya, untuk digitalisasi kebudayaan tanpa kehilangan nilai-nilai nasional. Oke, menarik banget ya teman-teman penjelasan dari Mbak Anggi tadi. Sekarang kita gilirin ke Mbak April nih teman-teman. Oke, Mbak April. Menurut Mbak April sendiri dari kacamata seorang praktisi nih, gimana sih literasi digital culture ini bisa nyambung gitu dengan tugas BNPB? Kalau di BNPB sendiri kan dia punya fungsi utama ya di pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sama pemulihan kan. Jadi kalau menurut saya semua itu tuh sekarang sudah sangat bergantung sama teknologi informasi dan komunikasi. Jadi udah tergantung dengan ini kan gadget gitu misalnya. Jadi saat terjadi bencana, data dan informasi itu tuh udah langsung disebarkan lewat platform media. Jadi kan kalau sekarang kan gimana sih buat dapat informasi dari media sosial, terus juga kan dari masyarakat kan juga bisa unggah informasi pribadi kan, kalau misalnya yang jadi korbannya yang ada di tempat kejadian bencana begitu. Jadi untuk ASN BNPB sendiri itu harus mampu membaca data risiko dan analis juga, memeriksa validitas informasi di lapangan, dan membiasakan koordinasi digital lintas instansi gitu kan. Nah, jadi semua itu tuh butuh literasi digital culture yang kuat seperti itu Mbak Ica, dari pengamatan saya. Ya betul, contohnya misal saat banjir bandang gitu ya, kita memeriksa data dan laporan lapangan dan menyaring mana informasi yang bisa dipublikasikan. Semua dilakukan sambil menjaga narasi yang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan menghargai keberagaman di daerah yang terdampak.
Ya, terima kasih jawabannya Mbak April dan Mbak Anggi. Oke teman-teman, itu jawabannya ya teman-teman ya. Jadi memang literasi digital culture ini mengenai tentang media gitu ya. Sekarang kan informasi udah tersebar luas banget ya melalui media, semua orang bisa akses gitu ya. Jadi kita betul-betul harus menyaring gitu ya sebagai ASN dan praktisi gitu ya. Oke, boleh kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Anggi dan Mbak April. Ada pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Anggi dulu ya. Tantangan terbesar apa sih sebagai ASN BNPB ini dalam menerapkan literasi digital culture? Ya, tantangannya itu yang pertama kita masih ada gap kemampuan TIK antar pegawai gitu. Karena kan di generasi saat ini kita ada beberapa generasi ya, ada generasi boomers, milenial sama Gen Z gitu. Jadi mungkin yang generasi terdahulu itu kurang dan butuh juga sharing-sharing dari yang generasi yang terbaru update gitu. Terus yang kedua itu banyaknya informasi hoax nih saat bencana juga. Nah di situ juga kadang terselip nilai-nilai kebangsaan tuh kurang terlihat gitu dalam komunikasi digital. Terus yang ketiga adalah kesenjangan sarana dan prasarana di berbagai daerah di Indonesia. Oke, jadi tadi ada beberapa ya teman-teman. Untuk Mbak Anggi sendiri, menurut Mbak Anggi itu nilai kebangsaan yang kurang terlihat dalam komunikasi digital itu apa sih? Ya, jadi nilai-nilai kebangsaan yang biasanya kurang terlihat itu ya kayak ujaran kebencian ya, hate speech yang sering kita lihat di komentar-komentar di media sosial kayak gitu. Nah, kita sebagai ASN BNPB harus bisa menjaga itu, tidak sembarangan untuk komentar. Terus juga kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi, jangan sampai kita menyebarkan informasi yang hoax gitu yang menyesatkan masyarakat. Jadi kita harus memastikan bahwa informasi yang diberikan itu adalah berita yang akurat. Oke, makasih Mbak Anggi. Jadi bener banget nih ya Sobat Tangguh. Untuk Sobat Tangguh juga jangan lupa ya menjaga etika dalam bermedia sosial gitu ya. Jangan sampai kita menyebarkan informasi hoax atau ujaran kebencian gitu ya Sobat Tangguh. Oke, tadi dari beberapa tantangan ya Mbak Anggi, solusinya apa sih dari Mbak Anggi? Ya, solusinya itu kalau di kita biasa mengadakan pelatihan rutin. Nah, kemudian juga kita bikin panduan etika digital internal gitu. Dan membangun budaya kerja kolaboratif nih lewat platform resmi, misalnya kayak kita sering mengadakan Zoom bareng berbagai daerah di Indonesia. Terus juga kita di kesiapsiagaan sendiri ada yang namanya katalog kesiapsiagaan nih. Nah, di katalog kesiapsiagaan ini itu kita bisa melihat informasi seperti Destana, Desa Tangguh Bencana, terus Des Relawan, terus juga kita bisa melihat modul dan video-video terkait kebencanaan. Kemudian juga ada panduan untuk Rencon dan RPKB gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Mungkin buat Sobat Tangguh sendiri bisa akses katalog juga ya? Itu ada websitenya ya? Iya, ada websitenya nanti di katalog kesiapsiagaan.bnpb.go.id. Oke, Sobat Tangguh buat yang penasaran boleh nanti akses ke situ ya. Oke, kalau menurut Mbak April sendiri gimana? Kalau menurut saya sih paling cuma kasih tambah sedikit ya. Jadi mungkin kayaknya ada yang ketinggalan gitu. Jadi menurut saya itu penting untuk melibatkan keterlibatan dari adanya komunitas lokal gitu. Jadi kalau misalnya ada komunitas lokal kan masyarakat yang ada di sana juga kan pasti kan ngerasa terwakili kan. Jadi yang di BNPB juga saya rasa juga ASN-nya juga berasal dari berbagai daerah kan. Jadi mungkin akan merasa lebih relate lagi gitu. Seperti itu sih saya. Oke, mungkin maksudnya penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sini ya. Karena Ya, kita berbagi daerah, berbagi suku gitu ya. Betul. Ya, mungkin kalau bisa dirangkum itu jadi sebuah digitalisasi kebudayaan gitu ya. Yes. Oke, menarik banget ini Sobat Tangguh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Anggi dan Mbak April. Kita mulai dari Mbak Anggi dulu ya. Kalau menurut Mbak Anggi, contoh nyata penerapan literasi digital culture di lingkungan BNPB itu seperti apa? Ya, salah satunya saat erupsi Gunung Semeru ya. Tim BNPB itu mengumpulkan laporan dari lapangan, memeriksa validitas, lalu mengunggahnya ke portal resmi dengan narasi yang menjaga semangat gotong royong nasional. Nah, ada juga publikasi infografis yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap mengedepankan simbol-simbol nasional. Oke. Kalau menurut Mbak April sendiri?
Kalau misalnya menurut dari saya sih ya, dari sisi saya sih saya melihatnya koordinasi sekarang tuh di BNPB ya, khususnya koordinasi digital di BNPB sama BPB di daerah sama relawan kayak saya ini sudah semakin baik sih, sudah semakin rapi gitu kan. Jadi semuanya itu tuh ada di cloud jadi satu gitu, jadi dokumentasi ada, terus informasi juga update jadi lebih cepat juga gitu kan, dan semua pihak juga bisa mengakses data yang sama, jadi nggak ada perbedaannya informasi gitu, jadi versi mana, jadi semuanya tuh versi yang satu informasinya gitu. Oke, jadi penerapan literasi digital culture itu udah bagus ya antara BNPB dengan relawan juga ya. Ya. Oke Sobat Tangguh, jadi dari obrolan kita hari ini udah jelas banget ya Mbak Anggi dan Mbak Apri kalau literasi digital culture itu bukan sebuah tambahan, bukan kondimen gitu ya, tapi udah jadi kebutuhan utama buat ASN BNPB gitu ya. Betul, karena setiap pesan yang kita kirimkan dan setiap data yang kita kelola itu berpengaruh terhadap kecepatan penanganan bencana dan menjaga persatuan bangsa. Dan yang perlu diingat juga, teknologi itu kan cuma alat bantu ya, dan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman adalah jiwa yang menghidupkan alat tersebut gitu. Oke, menarik banget ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banget buat Mbak Anggi dan Mbak April. Terima kasih untuk Sobat Tangguh udah nonton podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Siaga Digital berikutnya. Jangan lupa tetap tangguh, tetap waspada, dan tetap melek digital. Bye-bye!